Hi, welcome to Artocles. Sudah lama saya nggak bahas kasus dari Pakistan. Request kali ini bakal bawa kita ke Lahore dan menyelidiki sebuah kisah menyayat hati yang terjadi pada Februari 2015 di kota tersebut. Kisahnya tentang seorang pemuda tampan dan baik hati yang cukup sulit mendapatkan teman di sekitar rumah maupun di sekolahnya, tapi ternyata yang terjadi adalah dia bisa menjadi pahlawan bagi teman-teman yang awalnya menolak keberadaan dirinya. Kasus kali ini menurut saya cukup bikin miris dan memilukan. Segera kita akan dalami lebih terperinci. Sebelum dilanjutkan, dukung dulu ya channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Kali ini kita akan berkenalan dulu dengan seorang pemuda yang lahir pada tahun 1999 di Lahore, Pakistan, bernama Syed Muhammad Murtaza Shah, biasa dipanggil dengan nama Murtaza. Lahir dari keluarga yang cukup berada, dia adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Sejak kecil, Murtaza sering sakit-sakitan karena memiliki jantung yang lemah. Dia sering juga terkena serangan epilepsi sampai usianya menginjak 11 tahun. Makanya sang ibu jarang membiarkan dirinya untuk bermain di luar rumah karena takut kenapa-napa. Hal ini bikin dia juga sedikit susah dalam mendapatkan teman. 2 kakak tertuanya sudah menikah pada tahun 2011 dan 2013 bernama Sheda dan Saba, yang kemudian membuat mereka ikut suaminya pindah keluar dari kota Lahore. Karena 2 kakaknya sudah menikah, sekarang yang tinggal di rumah adalah Murtaza dengan abangnya yang lebih tua 4 tahun darinya, bernama Mujtaba. Hubungan antara Murtaza dan abangnya cukup dekat, mungkin karena dulu adiknya ini sering sakit-sakitan ya, apalagi ayah mereka yang bernama Raba Nawaz sering tugas di Amerika karena dinas yang berhubungan dengan perminyakan. Jadi di rumah mereka seringnya tinggal bertiga aja bersama sang ibu Fatima. Murtaza mengambil jurusan bahasa di LGS School Paragon, dan kemudian saat baru masuk kelas 3 SMA, dia ketemu beberapa teman baru. Biasa gitu ya, kelas 3 kan karena sudah mengambil jurusan tertentu, teman sekelasnya diajak lagi. Komposisinya bukan teman saat mereka kelas 2 dulu. Saat itu Murtaza ditempatkan sebangku dengan murid yang bernama Saif. Nah, Saif ini datang dari keluarga sederhana dan sering membantu ibunya dalam berjualan mainan di sebuah pasar sepulang sekolah. Murtaza sangat ingin bersahabat dengan Saif, namun nampaknya anak itu enggan berteman sama Murtaza karena dia merasa minder. Murtaza kaya, glowing, sering diantar naik mobil sama ibunya, sementara Saif naik sepeda dan ngerasa miskin. Jadi bisa dibilang Saif akhirnya bergaul sama teman-teman lainnya yang menurut dia datang dari keluarga sederhana, dan Murtaza jadi sering sendirian. Tapi sesekali Saif dikasih roti kalau Murtaza bawa bekal. Ya malu-malu kucing sebenarnya karena baru berjalan beberapa bulan juga tahun ajaran yang baru saat itu. Seperti yang saya info tadi, teman sebangkunya Murtaza yang bernama Saif datang dari keluarga sederhana. Dia punya adik perempuan dan ibunya sudah janda. Sang ibu bekerja sebagai pegawai toko kain di Pasar Askari 10 yang letaknya dekat dengan Bandara Internasional Allama Iqbal, Kanton Lahore. Nah, karena ibunya kerja di pasar tersebut, akhirnya Saif yang pengen niatan membantu keuangan pun ikutan berjualan mainan, namun di emperan toko yang ada di bagian luar pasar tersebut. Di sana ada banyak pedagang sejenis yang berjualan di kaki lima, dan biasanya Saif ini berjualannya sepulang sekolah sampai dengan jam 9 malam. Pada bulan Februari 2015, ibunya Murtaza yaitu Fatima dirawat 1 minggu di rumah sakit karena masalah sama paru-paru. Kemudian perawatan dilanjut di rumahnya. Pada hari Minggu 8 Februari 2015, mereka berniat membeli obat di apotik karena persediaan sudah habis. Saat itu sang abang Mujtaba mengajak Murtaza untuk ke apotik yang ada di Pasar Askari 10, tempat si Saif jualan mainan tadi. Sementara ibu mereka dijagain sama ART di rumah.
Berangkatlah mereka sekitar pukul 7 malam ke sana. Kelihatannya cukup ramai dan sedang ada keributan. Jalanan menuju apotik cukup macet. Sekedar info aja, pasar Askari 10 ini termasuk pasar modern. Jadi pedagang sayur dan ikan itu hanya ada di pagi hari. Kalau malam biasanya nggak terlalu rame. Namun kali ini kelihatan membludak dan ternyata sedang ada tawuran katanya. Setelah memarkir mobil, nampaknya sang abang Mujtaba langsung menuju ke apotik untuk menebus obat. Sempat bertanya kepada apoteker, "Ada apa itu di luar rame-rame?" "Kemungkinan tawuran petugas pasar dengan pedagang kaki lima," jawab si mbaknya. Namun yang tidak disadari sama Mujtaba dari tadi adalah adiknya Murtaza nggak ikut masuk ke dalam apotik tersebut. Di mana dia? Ternyata setelah turun dari mobil, dari kejauhan Murtaza melihat ada beberapa preman pasar yang sedang memukuli pedagang-pedagang kaki lima di sana. Dari jarak sekitar 20 meter, dia bisa melihat temannya Saif dikeroyok beberapa orang lalu tersungkur di tanah. Hal ini membuat Murtaza langsung lari guna menolong temannya itu. Murtaza masuk ke dalam keramaian dan berusaha mengangkat tubuh Saif yang sudah lemas. Sampai kemudian ada seorang pria memukul kepala belakang Murtaza yang sedang menggendong Saif dengan pentungan besi sekuat tenaga. Murtaza pun terjatuh bersama Saif ke tanah. Saat itulah sekitar 15 orang pria lainnya mengeroyok Murtaza dan menginjak-injak tubuh dan kepala pemuda itu. Nggak dikasih ampun sampai hancur semuanya. Walaupun banyak saksi mata saat itu yang berteriak dan melihat, namun tidak ada satupun yang berani menghentikan keanarkisan kelompok pria tersebut. Sampai 5 menit kemudian, saat beberapa pedagang nampaknya sudah tidak bergerak lagi, kelompok preman pasar itu langsung kabur meninggalkan TKP. Mereka bahkan sempat menjara beberapa barang jualanan dari situ. Sang abang Mujtaba pun keluar dari apotik dan mengira adiknya ada dalam mobil lagi nungguin dia. Tapi ternyata kosong. Dia cari sekitaran apotik dan memberanikan diri mendatangi kerumunan orang yang ramai karena mikirnya Murtaza lagi nonton tawuran. Saat itulah dia melihat adiknya terkapar di sana bersama beberapa orang pedagang. Segera Mujtaba menelpon ambulan dan polisi yang tiba di TKP 30 menit kemudian dan membawa semuanya ke rumah sakit gabungan militer Lahore yang berjarak 2 km dari lokasi kejadian. Tentu sesampainya di rumah sakit, keadaan cukup mengerikan. Mujtaba bahkan belum sanggup untuk mengabari ibunya saat itu karena takut dikira nggak menjaga Murtaza dengan baik. Hingga kemudian para medis memaksanya untuk menghubungi pihak keluarga guna prosedur lanjutan. Baru deh dia berani menelpon sang ibu yang memang sudah panik sejak dari tadi karena kedua putranya lama banget pulang. Kondisi yang dialami oleh Murtaza cukup parah. Bahkan dia yang terparah di antara kelima pedagang yang dipukuli saat itu. Tengkorak kepalanya hancur, bahkan terjadi kerusakan pada otaknya yang cukup parah. Dokter memasang ventilator di kepala pemuda tersebut sejak pertama kali datang. Dia pun dinyatakan koma sejak saat itu. Lalu siapa orang-orang yang memukuli para pedagang tersebut? Mereka dipimpin oleh Humayun Sajjad yang merupakan kepala preman pasar untuk wilayah Askari 10 yang meminta jatah mingguan kepada semua yang berjualan di sana. Mereka memang sering memaksa dan meminta dalam jumlah yang besar kepada pedagang kaki lima. Saudara Humayun yang bernama Raza Sajjad juga ikut dalam aksi malam itu. Dia merupakan ketua salah satu ormas dan keduanya adalah keponakan dari Bapak Irfan Mahais yang katanya wakil gubernur Provinsi Punjab. Jadi para penyerang itu adalah orang-orang kuat di pemerintahan juga. Malam itu memang mereka menyerang para pedagang yang bayar jatah premannya paling susah selama ini. Kita kembali lagi ke rumah sakit. Keesokan harinya para pedagang kelihatannya sudah sembuh dan diizinkan pulang. Namun Saif tetap menemani Murtaza yang masih dalam keadaan koma. Dia sadar malam itu sempat digendong untuk diselamatkan. Makanya Saif terus nangis dan tidak pernah meninggalkan tempat tidur Murtaza. Bahkan dia bersama keluarga Murtaza selalu membaca Quran dan memanggil nama pemuda itu yang belum genap berusia 17 tahun. Saif meminta maaf karena dirinya adalah penyebab Murtaza diserang juga. Harusnya Murtaza nggak usah menolong karena memang akan berakibat fatal. Namun Ibu Fatima mengatakan bahwa itulah gunanya sahabat. Dia akan pasang badan saat temannya menderita.
Namun sayangnya, keadaan Murtaza semakin parah kala itu, sampai 3 hari kemudian pada 11 Februari 2015, pemuda tersebut pun menghembuskan nafas terakhir karena sudah tidak tertolong lagi di hadapan Saif, kedua orang tua dan saudara-saudaranya. Selanjutnya adalah perjuangan keluarga untuk menuntut para pelaku dihukum seberat-beratnya, khususnya sang abang nih, Mujtaba dan Saif, yang terus bersuara supaya kepolisian di Lahore bisa segera menangkap mereka. Padahal CCTV lokasi kejadian saat itu cukup jelas dan wajah pelaku juga kelihatan. Para pedagang yaitu Saif, Sezada, Sarmat, Irfan, dan Salar juga sudah membuat kesaksian tentang siapa saja pelakunya. Tapi polisi lambat banget, sampai di kuburnya Murtaza mereka belum menangkap satu pelaku pun. Bahkan lebih dari 20 orang yang melihat langsung kejadian dan membuat laporannya, tapi semua seperti dicuekin. Apa karena mereka ini di bawah lindungan pejabat kantor gubernur? Makanya polisi enggan menyentuh para pelaku yang notabene masih keponakan Pak Irfan Maheis. Karena lambannya polisi dalam menindaki kasus ini, media mulai ramai membuat kisah tersebut jadi viral. Banyak aktivis, artis, dan LSM mulai menyuarakan hashtag Justice for Murtaza di TV, koran, Twitter, dan Facebook. Demo besar-besaran terjadi bukan hanya di Lahore, namun kota lain yang ada di Provinsi Punjab. Bahkan beberapa rekanan ayah Murtaza yang ada di Texas, Amerika, ikut demo dan melaporkan hal tersebut kepada Badan Hak Asasi Manusia di PBB. Pihak keluarga bersama ribuan orang di Lahore yang dipimpin sang abang Mujtaba akhirnya bisa bertemu langsung dengan Pak Menteri Shahbaz Sharif untuk mengadukan kejadian ini. Hingga kemudian polisi pusat Punjab yang dipimpin Inspektur Khalid Abu Bakar pun turun tangan. Terbukti pada 4 Maret 2015 ada 9 orang yang ditangkap atas peristiwa itu. Sidang terhadap para tersangka tersebut pun dilaksanakan di Supreme Court Pakistan mulai 23 Juni 2015. Banyak saksi dihadirkan dan rekaman CCTV juga membuktikan semuanya. Walaupun cukup lama ya memakan waktu 4 bulanan, akhirnya pada 27 Oktober 2015, keputusan akhir didapat dan ternyata cuma 3 orang saja yang dihukum, yaitu Humayud Sajat, adiknya yang bernama Raza Sajat, serta Amir Abdullah. Ketiganya disinyalir menjadi provokator dan yang mengajak belasan orang lainnya untuk menyerang. Mereka bertiga dihukum masing-masing 9 tahun penjara atas tuntutan kejahatan tingkat 2, jadi dianggap menyerang tanpa berniat menghilangkan nyawa. Padahal menurut saksi, kelompok ini juga melakukan aksi penyerangan 2 bulan setelah kasus Murtaza dan menghilangkan nyawa seorang pemuda berusia 18 tahun yang bernama Zain. Tapi pengadilan diam aja atas kasus tersebut. Walaupun keluarga nggak puas ya dengan keputusan ini, tapi kelihatannya sudah mentok. Banding pada tahun 2016 gagal dan tidak bisa membuat belasan pelaku lainnya untuk dihukum. Bahkan Saif, sang sahabat, sempat melakukan aksi mogok makan selama seminggu di depan gedung persidangan. Tapi tetap saja tidak ada tambahan pelaku yang dipenjarakan. Mungkin karena trauma keanarkisan ini, kemudian ibunya Murtaza dan abangnya Mujtaba sejak tahun 2018 pindah ke Austin, Amerika bersama sang ayah dan menjadi warga negara di sana. Tapi mereka rajin datang setiap Idul Fitri ke Pakistan untuk berziarah ke makam putra bungsunya itu. Bagaimana menurut kamu? Apa sudah cukup 3 orang saja yang dipenjara karena dianggap sebagai dalang dari semua ini? Atau harusnya 15 pelaku juga ikut dipenjara? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa ya untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.